誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Karena manga spin-off Letter from Baji minggu ini masih libur, dan chapter kelimanya baru akan terbit dalam waktu 2 minggu lagi, atau tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2022. Maka kali ini mari kita bahas manga prequel Tokyo Revengers lainnya, yang masih bertemakan baku hantam serta memiliki latar tempat dan juga cerita yang sama, yaitu manga Desert Eagle. Nah, menariknya, walaupun faktanya manga ini sudah tamat sejak lama dalam versi bahasa Jepang, namun karena kepopuleran dari Tokyo Revengers, akhirnya Ken Wakui meremake atau menggambar ulang manga Desert Eagle ini mulai dari chapter pertama. Tentu saja semua hal tersebut merupakan sebuah kabar baik bagi para pecinta manga baku hantam. Karena dengan begini, maka kita masih bisa melihat keseruan dunia Tokyo Revengers dari seri dan judul yang berbeda. Namun supaya kalian tidak bingung, jadi pada video pertama ini, Oji-san akan perkenalkan dulu ya siapa saja karakter utama dari manga terbaru ini, dan juga siapa saja lawan yang akan mereka hadapi. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Manga Desert Eagle memiliki seorang karakter utama yang bernama Ichigo Washio. Dia adalah seorang murid SMA, sekaligus seorang berandalan penyendiri alias lone wolf yang memiliki sebuah mimpi besar, yaitu untuk bisa menjadi orang nomor 1 atau berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Yap, sama persis dengan mimpi serta cita-cita dari Hanagaki Takemichi. Bedanya, Ichigo sejak awal sudah diberikan kekuatan yang luar biasa hebat, baik itu dari sisi daya tahan tubuh ataupun dari sisi daya ledak serangannya. Bahkan saking kuatnya, Ichigo mampu bertahan berkali-kali ketika bertarung melawan puluhan bahkan ratusan orang anggota Yakuza sekaligus. Selain itu, Ichigo juga memiliki seorang sahabat yang baru saja dia kenal pada awal cerita manga ini. Nama sahabatnya itu adalah Ringo Takemizawa alias Apple. Hubungan kedua orang sahabat ini diikat dengan sebuah tujuan atau cita-cita yang hampir mirip. Jika Ichigo ingin menjadi yang terkuat, maka Ringo memiliki tujuan untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada pemimpin aliansi Yakuza terkuat yang menguasai kota itu. Karena gara-gara orang tersebut, ayah Ringo jadi terbunuh, serta ibunya pun ikut dibuat frustasi karena dimanfaatkan oleh salah satu petinggi dari organisasi Yakuza demi mendapatkan semua sisa harta peninggalan dari ayahnya yang sudah meninggal. Itulah yang membuat kedua orang ini akhirnya selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Nah, jika Ichigo adalah otot dari duet berandalan ini, maka Ringo adalah otaknya. Selanjutnya, kami akan perkenalkan dua orang musuh utama dari manga baku hantam ini. Yang pertama adalah rival, sekaligus orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan sang karakter utama, yaitu Ten Kunimiya. Dia adalah pemimpin organisasi aliansi Yakuza terbesar dan terkuat yang bernama Ten-Ichi Union. Kemudian yang kedua adalah Usagi Hasunuma. Dia adalah orang nomor 2, sekaligus orang paling kejam yang dimiliki oleh organisasi Yakuza ini. Selain Ten dan Usagi, Ten-Ichi Union juga memiliki banyak sekali anggota eksekutif di dalamnya, yang masing-masing ketuanya bertugas untuk mengelola salah satu cabang bisnis tertentu. Di antaranya adalah bisnis klub malam, perdagangan obat-obat terlarang, perdagangan manusia, bahkan sampai senjata api. Sederhananya, Ichigo adalah Takemichi, Ten adalah Maiki, Usagi adalah Harucho Sanzu, dan Ten-Ichi Union adalah geng Toman versi jahat yang ada di masa depan. Tentu saja selain ketiga nama tersebut, sebenarnya masih banyak sekali karakter-karakter lain yang merupakan sumber referensi dari desain karakter-karakter penting untuk manga Tokyo Revengers, seperti Draken, Wakasa, Terano, dan juga Mochizuku Kanji. Tapi pada kesempatan kali ini, kami nggak akan bahas struktur organisasi dari kelompok Ten-Ichi ini lebih dalam ya. Karena mulai dari sini, Oji-san akan mulai menceritakan mengenai jalannya pertempuran besar antara Ringo dan Ichigo melawan salah satu anggota eksekutif Ten-Ichi yang bertanggung jawab mengelola bisnis klub malam mereka, yaitu Mitarai. Pertempuran besar ini dimulai ketika Ringo dan Ichigo sepakat untuk pergi menyerang markas dari salah satu anggota eksekutif Ten-Ichi, yaitu klub malam Aegis. Namun karena mereka berdua masih di bawah umur alias masih kelas 2 SMA, akhirnya Ringo pun berinisiatif untuk membuatkan identitas palsu supaya bisa masuk ke dalam klub malam tersebut. Pada awalnya Ichigo ragu dan tidak percaya jika trik murahan seperti ini bisa mengelabui para penjaganya. Mendengar semua itu, Ringo pun terus mencoba meyakinkan Ichigo untuk tetap tenang dan percaya saja kepada semua rencananya.
Karena pekerjaan sampingan Ringo adalah membuat identitas palsu, maka dia pun sangat yakin dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Dan ternyata benar, berkat identitas baru yang dibuat oleh Ringo, akhirnya mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam klub malam itu dengan sangat mudah sekali. Sesampainya di dalam, pandangan dari Ichigo pun kembali teralihkan dengan sebuah pemandangan yang menarik. Ini adalah pertama kalinya bagi Ichigo bisa melihat gadis-gadis cantik dan seksi yang ada di dalam klub malam dari dekat. Setelah menyaksikan semua tingkah polos dan konyol dari Ichigo, seketika Ringo pun tersadar bahwa lawan yang akan mereka hadapi kali ini adalah seorang anggota Yakuza sungguhan, bukan sekedar berandalan jalanan ataupun anak sekolahan. Oleh karena itu, Ringo pun akhirnya memutuskan untuk tidak melibatkan Ichigo lebih jauh ke dalam misi pembalasan dendamnya. Pada panel ini, Ringo pun dengan cepat langsung melaporkan Ichigo ke salah satu penjaga bahwa Ichigo masuk ke dalam klub malam ini dengan menggunakan kartu identitas palsu. Akibatnya, para penjaga pun langsung menghampiri Ichigo, kemudian membawanya keluar dan juga melemparnya ke jalanan. Sementara itu, Ringo yang sudah membulatkan tekadnya, akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan VIP dengan tujuan untuk membunuh Mitarai. Tapi sayangnya Ringo ternyata tidak sekuat yang kita bayangkan. Karena sesampainya di dalam, tiba-tiba saja tubuh dari Ringo menjadi kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah melihat Mitarai yang dikelilingi dan dijaga oleh sekelompok anggota Yakuza mengerikan. Di momen ini Mitarai pun seketika sadar bahwa orang yang nekat menyerangnya ini adalah anak dari mantan temannya dulu, sekaligus anak dari wanita yang sudah dia kuras habis hartanya. Itulah yang membuatnya tertawa sangat puas ketika melihat ada anak kecil bodoh yang mencoba menyerangnya seorang diri. Tanpa pikir panjang, pada halaman selanjutnya Mitarai pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk langsung menghajar Ringo dan juga membunuhnya. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja hal yang luar biasa gila kembali terjadi. Di mana pada panel ini, nampak Ichigo yang dengan cepat langsung pergi menaiki mesin ekskavator sambil berteriak dengan sangat keras sekali. Ringo! Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung menghantamkan alat berat tersebut ke arah kaca, sampai membentur semua orang yang ada di lantai 4 ini, hingga membuat mereka terluka bahkan sampai tidak mampu bangkit kembali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Mitarai pun seketika terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada orang yang nekat menyerang langsung markas Yakuza dengan menggunakan alat berat seperti itu. Dengan nada bergetar, Mitarai pun berkata, "Hah? Siapakah kau ini sebenarnya?" Tapi sayangnya Ichigo sama sekali tidak peduli kepada Mitarai dan malah langsung marah kepada Ringo karena Ringo telah membuatnya dikeluarkan dari klub malam ini. Padahal Ichigo baru saja mau menikmati indahnya pemandangan wanita-wanita cantik yang ada di dalamnya. Namun belum sempat Ringo meresponnya, tiba-tiba saja pandangan Ichigo langsung teralihkan kepada Mitarai, yang sebenarnya menjadi sumber masalah dari semua kekacauan ini. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat langsung berlari ke arah Mitarai sambil berteriak, "Woi Ringo, jangan coba-coba untuk bertarung seorang diri lagi. Dan jangan pernah meremehkan kekuatanku. Lihatlah, pukulanku ini adalah pukulan terkuat yang bisa mengalahkan siapa saja. Orang-orang menyebut pukulanku ini dengan nama Desert Eagle." Dan pada panel selanjutnya, Ichigo pun langsung menghantam wajah dari Mitarai hingga membuatnya terpental sangat jauh dan langsung tidak sadarkan diri. Melihat semua itu di depan matanya, Ringo pun seketika bertanya, "Kenapa? Kenapa kau masih mau menolongku? Padahal sebelumnya aku sudah mengkhianatimu." Di saat yang bersamaan dengan cepat, Ichigo pun langsung menjawabnya, "Aku sudah pernah bilang kepadamu kan, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan sahabatku seorang diri. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku pasti akan selalu menolongnya." Di momen ini, Ringo pun seketika langsung menangis setelah mendengar semua ucapan Ichigo. Tapi sayangnya momen haru ini tidak berlangsung cukup lama, karena setelah beberapa saat berlalu, Ichigo baru sadar bahwa semua yang sudah dia lakukan ini ternyata sedikit terlalu berlebihan. Oleh karena itu, Ringo dan Ichigo pun langsung memutuskan untuk pergi dari tempat ini sebelum pihak kepolisian datang untuk menyelesaikan semuanya. Dan dengan ini, kisah pertempuran antara Ichigo dan Ringo melawan semua fraksi kelompok Yakuza Tennichi pun akhirnya secara resmi dimulai. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.